Masjid Al-Aqsa, titik pertikaian panjang Palestina-Israel. Masjid Al-Aqsa adalah situs suci penting yang terletak di kota tua Yerusalem. Luas kompleksnya mencapai 35 hektar. Awalnya bangunan ini dibangun sebagai rumah doa kecil, tetapi pada 705 dibangun kembali dan dibuat lebih besar oleh Khalifah Umayyah Abdul Al-Malik dan putranya Al-Walid. Gempa bumi benar-benar menghancurkan masjid pada 746 dan lagi pada 1033 dan setiap kali masjid dibangun kembali. Berbagai dinasti yang berkuasa di kekhalifahan Islam membangun tambahan pada masjid dan area sekitarnya, termasuk kubah, mimbar, menara masjid, dan bagian dalam masjid yang terkenal. Selama Perang Salib, Yerusalem direbut pada 1099 dan Masjid Al-Aqsa digunakan sebagai unit istana, lalu direbut kembali oleh Saladin Sultan pertama Mesir dan Suriah pada 1187. Masjid tersebut terus mengalami renovasi dan penambahan atas perintah pemerintah dinasti Ayyubiyah atau Muslim Kurdi. Mamluk Sultanate mencakup Mesir, Levant, dan Hijaz, Kekaisaran Ottoman, Dewan Muslim tertinggi, dan Yordania. Berikut adalah rincian mengapa komplek Masjid Al-Aqsa di Yerusalem menjadi titik pertikaian yang konstan dalam konflik Palestina-Israel. 1. Mengapa Al-Aqsa begitu penting? Oleh umat Muslim, tempat itu disebut sebagai Al-Haram Al-Syarif atau tempat suci dan sebagai Temple Mount oleh orang Yahudi. Kompleks ini terletak di kota tua Yerusalem yang telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh Badan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO dan penting bagi tiga agama Abrahamik. Situs tersebut telah menjadi bagian wilayah yang paling diperebutkan di Tanah Suci sejak Israel menduduki Yerusalem Timur, termasuk Kota Tua pada 1967 bersama dengan tepi barat dan jalur Gaza. Namun konflik tersebut dimulai lebih jauh sebelum adanya negara Israel. Pada 1947, PBB membuat rencana partisi. Tujuannya untuk memisahkan sejarah Palestina yang kemudian di bawah kendali Inggris menjadi dua negara. Satu untuk orang Yahudi terutama dari Eropa dan satu untuk Palestina. Negara Yahudi diberi 55% tanah dan 45% sisanya untuk negara Palestina. Yerusalem yang menampung kompleks Al-Aqsa merupakan milik komunitas internasional di bawah administrasi PBB. Situs itu diberikan status khusus karena nilai pentingnya bagi tiga agama. Perang Arab-Israel pertama pecah pada 1948 setelah Israel mendeklarasikan kenegaraan, menguasai sekitar 78% tanah, sementara sisanya wilayah tepi barat Yerusalem Timur dan Gaza berada di bawah kendali Mesir dan Yordania. Perambahan Israel di atas tanah tersebut semakin intensif pada 1967. Setelah Perang Arab-Israel kedua, Israel menduduki Yerusalem Timur dan akhirnya secara ilegal mencaplok Yerusalem termasuk Kota Tua dan Al-Aqsa. Kontrol ilegal Israel atas Yerusalem Timur termasuk Kota Tua melanggar beberapa prinsip hukum internasional. Pasalnya ditentukan bahwa kekuatan pendudukan tidak memiliki kedaulatan di wilayah yang didudukinya. Selama bertahun-tahun pemerintah Israel mengambil langkah lebih lanjut untuk mengendalikan Kota Tua dan Yerusalem Timur secara keseluruhan. Pada 1980, Israel mengeluarkan undang-undang yang menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang lengkap dan bersatu. Hal ini semula dinilai melanggar hukum internasional. Tidak ada negara di dunia yang mengakui kepemilikan Israel atas Yerusalem atau upayanya untuk mengubah susunan geografi dan demografis kota sampai perubahan dilakukan oleh Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump pada 2018.
Warga Palestina di Yerusalem yang berjumlah sekitar 400.000 hanya memiliki status kependudukan permanen. Meski lahir di sana, mereka tidak memiliki status kewarganegaraan di sana, berbeda dengan orang Yahudi yang lahir di kota tersebut. Dan sejak 1967, Israel memulai deportasi diam-diam atas warga Palestina. Caranya dengan memberlakukan persyaratan sulit bagi mereka untuk mempertahankan status tempat tinggal di kota itu. Israel juga telah membangun setidaknya 12 permukiman ilegal khusus Yahudi yang dibentengi di Yerusalem Timur. Sekitar 200.000 warga Israel ditampung di sana. Pemerintah Israel juga menolak izin bangunan Palestina dan menghancurkan rumah mereka sebagai hukuman karena membangun secara ilegal. 2. Signifikasi religius situs tersebut. Bagi umat Islam, tempat itu merupakan situs tersuci ketiga umat Islam, Masjid Al-Aqsa dan Kubah Batu. Bangunan abad ke-7 tersebut diyakini sebagai tempat Nabi Muhammad naik ke surga. Orang-orang Yahudi percaya bahwa komplek itu adalah tempat kuil-kuil Yahudi yang Alkitabiah. Tetapi hukum Yahudi dan Rabbinate Israel melarang orang Yahudi memasuki kompleks dan berdoa di sana karena dianggap terlalu suci untuk diinjak. Tembok barat komplek itu yang dikenal sebagai tembok ratapan bagi orang Yahudi diyakini sebagai sisa terakhir dari kuil kedua. Sementara umat Islam menyebutnya sebagai tembok Al-Buruk dan percaya bahwa disitulah Nabi Muhammad mengikat Al-Buruk, binatang yang digunakan untuk naik ke langit dan berbicara kepada Tuhan. 3. Status quo situs. Sejak 1967, Yordania dan Israel sepakat bahwa kepercayaan Islam akan memiliki kendali atas urusan di dalam kompleks, sementara Israel akan mengontrol keamanan eksternal. Non-Muslim akan diizinkan masuk ke situs selama jam kunjungan tetapi tidak diizinkan untuk beribadah di sana. Tetapi gerakan kuil Yahudi yang meningkat seperti Temple Mount Faithful dan Temple Institute menantang larangan pemerintah Israel untuk mengizinkan orang Yahudi memasuki kompleks tersebut. Mereka berniat membangun kembali kuil Yahudi ketiga di kompleks tersebut. Al Jazeera melaporkan kelompok itu didanai oleh anggota pemerintah Israel meskipun pemerintah hanya mengklaim ingin mempertahankan status quo di situs tersebut. Pasukan Israel secara rutin mengizinkan kelompok-kelompok beberapa dari ratusan pemukim Yahudi yang tinggal di wilayah Palestina untuk turun ke komplek Al-Aqsa di bawah perlindungan polisi dan tentara. Tindakan ini memicu ketakutan Palestina akan pengambil alihan komplek oleh Israel. Pada 1990, Temple Mount Faithful menyatakan akan meletakkan landasan bagi kuil ketiga di tempat kubah batu. Kerusuhan akhirnya pecah yang mengakibatkan 20 orang Palestina tewas oleh polisi Israel. Pada 2000, politisi Israel Ariel Sharon memasuki situs suci ditemani oleh sekitar 1.000 polisi Israel. Dia dengan sengaja mengulang klaim Israel atas wilayah yang diperebutkan itu. Kejadian itu bertepatan dengan negosiasi perdamaian yang ditengahi Amerika Serikat oleh Perdana Menteri Israel Ehud Barak dan dipimpin Palestina Yasser Arafat. Perundingan dilakukan untuk membicarakan bagaimana kedua belah pihak bisa berbagi Yerusalem. Masuknya Sharon ke kompleks tersebut memicu intifada kedua yang menewaskan lebih dari 33.000 orang Palestina dan sekitar 1.000 orang Israel.